Coba jujur sama diri kalian sendiri. Gue yakin 99% dari kalian yang ada di sini semuanya pakai Cloud AI. Itu cuma ya sekedar buka aplikasi, kirim prompt, terus terima jawaban jadi. Udah gitu aja. Gua kasih tahu ke kalian. Di sini kalian baru pakai 15% dari kekuatan asli Cloud AI yang sebenarnya kalau kalian pakai cara seperti itu doang. Dan 85% sisanya fitur yang ada di Cloud AI ini, gue yakin kalian 99% juga belum pernah denger dan bahkan belum pernah tahu kalau fitur kayak gini itu eksis. Di sini gue bakal bedah ke 6 fitur dari Cloud AI buat kalian. Gue bakal pecah-pecah supaya kalian lebih gampang buat ngertinya. Dan gue yakin banget 99,9% lagi ya, kalian yang nonton video ini belum pernah denger yang ke-6 nanti. Apalagi pakai. Nah, sebelum mulai, gue di sini mau janjiin kalian satu hal dulu. Gue bukanlah orang yang cuman jualan mimpi ke kalian, jualan kemudahan. Kayak contoh, oh pakai AI gue bisa langsung kaya. Kayak gitu nggak akan terjadi di sini. Gue justru bakal ajarin ke kalian cara-cara yang memang beneran works dan alat-alat yang memang benar-benar dipakai di dalam dunia AI saat ini. Di sini sebenarnya gue pengen shifting sih cara berpikir kalian yang ada di sini supaya kalian bisa lebih maju. Karena pada kenyataannya orang-orang pada bilang, kerjaan kalian bakal digantiin sama AI loh. Nggak kayak gitu kenyataannya. Kenyataannya adalah orang yang bisa pakai AI adalah orang yang akan menggantikan pekerjaan Anda. Jadi bukan AI-nya yang gantiin pekerjaan kalian, tapi orang-orang yang bisa pakai AI. Dan saya nggak mau itu kejadian ke kalian yang nonton video ini. Gue bakal jelasin sebuah analogi supaya kalian bisa lebih mudah untuk memahami dari 6 fitur cloud ini. Ada sebuah mobil. Nah, mobil itu tuh memiliki 4 gigi dan juga 2 turbo. Ini adalah gambaran dari fitur-fitur cloud yang akan kita jelaskan setelah ini. Jadi cloud itu punya 4 gigi utama dan sisa 2-nya itu merupakan turbo yang membuat kerjaan kalian tuh lebih ganas lagi dibandingin orang-orang lain. Jadi orang-orang lain bakal ketinggalan banget sama lu kalau lu pakai 2 fitur terakhir ini. 4 gigi utamanya itu merupakan fitur dasar yang ada di cloud. Maka dari itu kita akan mulai dari gigi yang pertama dulu. Gigi yang pertama yaitu Cloud Chat. Gue yakin di sini kalian semua udah pernah dengar setidaknya apa itu Cloud Chat dan mungkin satu-satunya fitur dari cloud yang pernah kalian pakai. Pasti kalian mikir kayak, wah ini Cloud Chat doang mah gue udah tahu. Ya bener. Tahan dulu bos, sampai nanti kita jelasin ke gigi-gigi yang selanjutnya yang menjadi fondasi sebenarnya dari Cloud Chat ini. Cloud Chat ini kalian bisa jalankan di mana-mana ya, seperti yang kalian tahu. Kalian bisa jalankan di handphone, bisa jalankan di laptop, mau buka dimanapun bisa. Dan semuanya kesync akan menjadi satu. Jika kalian ngechat di HP, kalian buka di laptop, itu akan keluar juga. Jadi sama, di waktu yang bersamaan itu bisa kalian lihat. Mau kalian ngobrol di HP, mau kalian ngobrol di laptop, itu nggak akan ada yang hilang. Semuanya ada histori lengkapnya. Cloud Chat ini menjadi tempat yang sempurna buat kalian yang mau brainstorming, mau bikin script, atau nulis, atau riset, seperti itulah. Nah, Cloud Chat ini menjadi fondasi atau menjadi pintu masuk utama yang menghubungkan antara kalian sebagai pengguna dan juga fondasi dari cloud. Kalau kalian berhenti di sini doang, cuman pakai Cloud Chat doang, nggak pakai fitur yang lain, itu kayak kalian tuh beli mobil balap, tapi kalian tuh cuman pakai gigi satu doang. Gigi yang lainnya yang kenceng-kenceng tuh nggak dipakai. Kayak fitur-fitur lainnya juga nggak dipakai di mobil balap tersebut. Cuman duduk pakai gigi satu ngomong kayak gitu. Mungkin untuk yang Cloud Chat ini gue nggak jelasin lebih lanjut lagi, karena ya basically kalian masukin input sebuah prompt, sebuah teks, sebuah dokumen yang akan dianalisa lalu menghasilkan sebuah output, yaitu jawaban. Nggak usah panjang-panjang lagi, kita langsung lanjut ke gigi yang berikutnya. Nah, gigi yang kedua ini adalah fitur yang mengubah drastis cara kerja saya. Namanya adalah Cloud Cowork. Bedanya apa sih sama Cloud Chat? Kalau di Cloud Chat itu kita nanya, kayak kita masukin prompt dan lain-lain. Kalau di Cloud Cowork itu kita suruh dia kerja. Cloud Cowork itu dia hidup di dalam desktop kalian, sehingga bentuknya itu aplikasi yang ada di desktop. Nah, ini bagian yang sedikit gila dan game changer sih menurut saya, karena Cloud Cowork ini bisa membuka file-file kalian, bisa mengakses file-file di komputer kalian. Dia bisa juga ngedit file kalian, bisa bikin file baru, delete files, itu dia bisa lakukan di komputer Anda. Jadi basically adalah pembantu kalian yang kalian kasih sebuah tugas nih, kerjain ini, terus kalian pergi, dia kerjain di komputer kalian. Cloud Cowork ini dibangun untuk siapa? Untuk kalian, orang-orang yang kurang mengerti atau kurang bisa di bagian coding. Contoh penggunaan dari Cloud Cowork ini, yaitu misal di komputer kalian itu ada ribuan files, berisikan file-file yang sangat berantakan. Dan kalian itu malas toh buat ngerapiin sendiri kalau filenya ribuan ya kan. Kalian bisa suruh cloud buat lakuin.
kalian bisa sortir, kalian bisa mau rename, mau mengkategorikan, mau pindahkan yang ini ke sini, semuanya itu bisa dilakuin sama Cloud Cowork. Untuk contoh yang kedua itu penggunaan cloud untuk email ya. Email kalian itu bisa minta cloud untuk ngesortir mana yang penting, mana yang enggak, yang penting dimasukin draft, itu semua bisa. Kalian bisa juga bikin summary dari email-email yang penting. Setelah itu kalian bisa hapus juga yang nggak penting, itu bisa minta ke Cloud Cowork ya. Dan yang terakhir itu kalian bisa, seperti kalian punya Excel nih, datanya banyak banget. Kalian tinggal minta Cowork untuk summary-in datanya, misal financial statement atau laporan keuangan bulanan, itu semua bisa dikerjain sama dia. Pernah nggak sih kalian kepikiran kayak, oh aku pengen deh punya AI yang dia tuh bener-bener langsung kerjain, nggak cuma ceramah doang. Kayak kalian kalau tanya ke AI lain kayak Cloud, ChatGPT, itu semua kan kalian tanya, ya udah dia kasih jawaban berupa ceramahnya yang panjang gitu kan. Nah, Cloud Cowork itu basically ya, jadi karyawan kalian yang ngerjain semua yang kalian minta dengan hasil kerja nyata. Nggak cuma dikasih tahu caranya, tapi dikerjain bener-bener sampai jadi. Tapi ada sebuah kelemahan yang ada di Cloud Cowork ini, yaitu apa? Kalian harus duduk di depan komputer sambil mantengin komputernya. Kecuali kalian bisa cara menggunakan gigi nomor 3 yang akan gue ajarin setelah ini. Gigi yang ketiga ini adalah fitur yang lagi rame banget orang bicarain. Entah di luar negeri, entah di community, semua orang lagi rame-rame berbondong-bondong buat belajar dan membicarakan hal ini. Karena ini game changer banget. Namanya adalah Cloud Dispatch. Bayangin, kalian lagi ada di cafe, lagi kerja di kantor, lagi berak mungkin di WC. Kalian bisa menggunakan Cloud Dispatch ini untuk komputer kalian yang ada di ruangan kalian atau kamar kalian di mana itu untuk kerja. Jadi kalian ada di HP nih, suruh kerja yang ada di rumah komputernya. Dia jadi karyawan lo di rumah, lo di tempat yang lain. Cloud Dispatch itu sebenarnya merupakan sebuah fitur yang ada di dalam Cloud Cowork yang udah kita bahas tadi. Jadi analoginya seperti ini, kalian kirim tugas untuk cloud dari HP, cloud kirim ke komputer kalian, dikerjain menggunakan computing power dari komputer kalian, hasilnya dikirim balik ke HP kalian. Percakapannya ini juga kesync antara komputer dan juga HP, sehingga kalian nyambung terus nih secara live, kayak chatnya terupdate di kedua sisi. Karena dia juga menggunakan memori yang sama seperti Cloud Chat tadi. Gua mau jujur sedikit nih untuk Cloud Dispatch ini. Setelah gua coba dan pakai untuk beberapa saat, Cloud Dispatch ini masih sedikit ada error-error. Dan gua wajarin lah kenapa, karena ini fitur yang baru banget kan ya untuk di dunia AI ini. Tapi justru itu nggak sih poinnya? Buat kita semua untuk belajar duluan sesuatu yang baru, lebih satu step di depan orang-orang lainnya. Jadi kita lagi lihat masa depan AI yang lagi dibangun, tapi kita udah di dalamnya duluan, kita udah tahu cara pakainya duluan ketika nanti sudah sempurna. Ini bukan kayak ngobrol lagi sama chatbot kayak kalian ngobrol di AI yang biasanya kalian pakai di HP itu. Tapi kalian kayak punya karyawan sendiri di rumah, karyawan pribadi kalian sendiri yang nggak pernah tidur, nggak pernah minta naik gaji, nggak pernah protes. Dia cuman taat sama lu. Ketiga gigi yang sudah kita bahas tadi itu untuk ngebantu kalian dan juga untuk menjelaskan kepada kalian. Nah, untuk yang setelahnya ini itu untuk membangun. Gigi yang keempat adalah Cloud Code. Nah, kalian pasti mikir, namanya aja udah code. Wah, gue nggak bisa coding, gue bukan programmer. Kalian salah. Kenapa? Karena justru ini buat kalian. Cloud Code itu digunakan untuk kalian yang nggak ngerti coding untuk bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa langsung jalan, bisa langsung dipakai, bisa langsung kalian deploy sendiri nantinya. Jadi nanti kalian tinggal bilang ke Cloud Code ini, kalian pengen bikin aplikasi apa, kalian mau bikin aplikasinya seperti apa, fitur-fiturnya apa aja, tinggal jelaskan aja ke dia. Nanti dia yang akan nulis code-nya, dia yang akan nyari bug-nya, dia yang akan ngetes aplikasinya kurang apa, gimana ada bug, itu semua akan dia cari sendiri. Jadi hasilnya yang akan dia kasih ke kalian adalah sebuah aplikasi yang sudah jadi dan juga bisa jalan. Kalian bayangin, dulu kalian mau bikin aplikasi itu mahalnya minta ampun. Kalian butuh waktu bertahun-tahun, ngerjain ini itu, bayar developer yang mahal, punya tim sendiri kalau kalian entrepreneur. Sekarang kalian tinggal perlu ngide aja, kasih tahu yang jelas ke cloud, gini, jadi deh dalam beberapa menit doang. Jadi bisa dibilang loh sebenarnya, penghalang dari kalian untuk membuat sesuatu atau ngide itu udah nggak ada. Kenapa? Karena dulu kita harus bertanya-tanya nih, oh bikin aplikasi itu caranya gimana, rumit banget, perlu biaya berapa, dan lain-lain. Untuk sekarang, kalian cuma ditanya ide kalian tuh apa, dan langsung bakal ada yang ngerjain dan eksekusi buat kalian. Langsung jadi pula.
Apa nggak mind blowing cloud ini ya? Oke, itu tadi adalah keempat fitur dari cloud yang kita analogikan sebagai gigi. Udah selesai, kita tuntas bahas semuanya. Nah, yang dua terakhir ini itu bukan gigi, tapi kita analogikan sebagai turbo dari sebuah mobil. Yang artinya ini bukan fitur, tapi ini adalah alat untuk nge-boost kalian supaya kalian kerjanya tuh lebih cepat lagi, lebih efisien lagi, lebih bagus lagi. Yang pertama yaitu cloud plugins. Kalian bisa anggap cloud plugins itu seperti Play Store ataupun App Store, tapi ini miliknya cloud sendiri. Plugins itu merupakan sebuah kumpulan atau bisa dibilang paket dari alat-alat dan juga koneksi yang tinggal kalian pakai aja, dan ketika sudah selesai diinstal, secara otomatis cloud itu sudah mendapatkan skill set yang baru dan kemampuannya itu tiba-tiba dia bisa dapat hidayah dan bisa melakukan sesuatu. Bisa dibilang dia kayak dapat superpower yang baru gitu. Nah, plugins ini jalan di dalam Cloud Cowork dan juga Cloud Code. Contohnya nih, ada plugins design, terus untuk financial, investing, ya basically jika Anda download pluginsnya, nanti cloud Anda akan bagus sekali dalam mendesain sesuatu. Bagus untuk Anda yang mau mencoba designing untuk pemula, itu sangat akan membantu sekali. Dan gua sendiri juga udah coba, hasilnya itu bagus banget. Hasil desain dari cloud ini bagus banget. Terus yang kedua adalah plugin Slack. Yaitu apa? Plugin Slack merupakan plugins yang jika di-download Anda bisa otomatis berbicara dengan Slack secara langsung. Nah, terus juga ada plugins investing. Nah, plugins investing ini apa? Kayak contoh kalian yang pengen analisa sebuah perusahaan, terus pengen analisa sebuah aset, ingin membeli aset yang mana, mau invest kemana bagusnya. Basically, cloud investing ini untuk seperti itu. Jadi basically, lo semua nggak perlu bangun apa-apa lagi. Tinggal install, lalu tinggal pakai aja dan nikmati kecerdasan dari cloud-nya. Tinggal kayak kalian download app aja gitu di Play Store, paling nanti bentuknya kayak extension gitu bisa dibilang lah ya. Nah, setelah gua lakukan riset terhadap orang di sekeliling gua dan juga teman-teman gua sendiri yang gua tanya, itu cloud plugins ini justru yang paling jarang mereka gunakan. Dan memang community juga mengatakan seperti itu, ini masih jarang digunakan. Dan menurut gua itu sangat disayangkan karena waktu saya coba sendiri, ini bagus banget, hasilnya bagus dan simple sekali, tinggal download, plug and play gitu kan ya, dan sangat disayangkan sih menurut gue ya. Jadi bisa dibilang ini itu hal yang bagus tapi masih jarang yang pakai, jadi kita bisa mulai duluan untuk pakai duluan sebelum orang-orang pakai. Untuk turbo yang kedua, namanya Cloud Skills. Kalian capek nggak sih kalau harus ngetik ulang instruksi yang sama setiap hari untuk AI? Ini adalah jawaban dari Anthropic untuk kalian. Ini itu cara kerjanya simple banget. Basically, ada sebuah folder yang berisikan tentang sebuah instruksi lengkap yang terstruktur, dan kita kasih ke Cloud Skills untuk mengerjakan satu tugas spesifik secara sempurna. Jadi kayak kita ngajarin Cloud Skills-nya ini untuk ngerjain tugas kita, tapi hasilnya itu kita nggak perlu ketik-ketik ulang terus. Nah, ketika tugas itu muncul lagi, Cloud Skills ini akan secara otomatis mengerjakannya, walaupun itu di Cloud Chat, Cloud Cowork, atau Cloud Code. Kalian bisa pakai Cloud Skills buatan orang lain atau buatan kalian sendiri. Jadi bebas mau custom kayak gimana pun. Atau kalian juga bisa memakai orang lain punya, namun kalian sempurnakan. Kalian sesuaikan dengan apa yang sedang kalian kerjakan sendiri. Kita ngelatih dia supaya sesuai dengan standar kita sendiri. Jadi bedanya dengan plugin tadi, sekarang kita tuh mesti ngajarin apa yang kita mau kerjain. Oke, sekarang kita sudah selesai membahas ke-6 fitur yang dimiliki oleh Cloud AI. Yang pertama ada Cloud Chat, yang kita biasa pakai untuk brainstorming dan berpikir. Lalu ada Cloud Cowork yang kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di komputer kita. Lalu ada Cloud Dispatch yang kita gunakan untuk basically adalah remote yang dari handphone kita bisa kendalikan dari tempat lain. Lalu ada Cloud Code yang kita gunakan untuk membangun aplikasi atau software yang benar-benar jadi. Setelah itu ada plugins untuk menambah kemampuan dari cloud. Lalu ada Cloud Skills yang kita gunakan untuk kita memberitahu AI untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan cara kita sendiri, style kita sendiri. Ketika itu semua sudah Anda gunakan, sudah kalian pelajari dan terapkan di kehidupan sehari-hari, bisa dibilang kalian baru menggunakan Cloud AI dengan baik dan benar, dan memaksimalkan juga kegunaannya. Tugas kalian sekarang cuma satu, yaitu kalian menganalisa dan kalian lihat mana yang kalian butuhkan dan paling sesuai untuk kalian sendiri. Nggak perlu menguasai 6-6-nya sekaligus, nggak perlu menggunakan 6-6-nya sekaligus jika memang nggak perlu, itu waste. Tapi kalian dengan memakai 1 atau 2 tambahan saja, kalian sudah ahead lebih duluan dari orang-orang lainnya. Nah, menurut kalian dari penjelasan gua tadi, dari ke-6 ini, mana yang bakal paling berguna dan paling mengubah hidup banyak orang? Coba komen di bawah, gua mau tahu.
Mungkin dari komen kalian nanti yang paling to the point, paling bagus, dan paling menarik akan gue bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita belajar utilize AI dengan baik supaya kita tidak tertinggal oleh zaman.